Di era digital seperti sekarang ini, era di mana semua layanan konsumen dapat dijangkau melalui platform online termasuk bisnis kuliner. Penting bagi para pebisnis kuliner untuk membuat strategi bisnis yang tepat dan efektif guna meningkatkan angka penjualan serta mendorong pertumbuhan bisnisnya secara luas. Sebuah tim dari program Immersion, Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, mencoba mempelajari apa yang terjadi dan berupaya merekomendasikan solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Immersion adalah salah satu pembelajaran di program MBA Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM yang dirancang untuk menjembatani teori yang sudah dipelajari mahasiswa di perkuliahan dengan praktek nyata di industri bisnis, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi para pelaku usaha. Dalam program Immersion kali ini, kami dari kelompok 21 Semba 46 melakukan analisa atas permasalahan yang dihadapi oleh PT Kreasi Dapur Nusantara yang mengelola Wild Bites untuk mencoba memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi. Wild Bites merupakan brand F&B yang menawarkan produk comfort food secara online dengan konsep cloud kitchen. Produk yang ditawarkan berupa beef box dengan varian unggulannya antara lain beef slice, saikoro, dan beberapa varian topping seperti keju dan telur. Wild Bites saat ini mengoperasikan 11 outlet yang tersebar di berbagai wilayah di DKI Jakarta. Dengan konsep cloud kitchen, ke-11 outlet Wild Bites tersebut sepenuhnya dimiliki sendiri dan dikelola oleh satu manajemen. Karena banyaknya online sales, Wild Bites menargetkan konsumen dalam radius 4-5 km dari lokasi outlet mereka, terutama mempertimbangkan ongkos kirim dan kecepatan delivery. Iya, jadi Wild Bites ini usaha yang udah kita rintis dari tahun 2020 pada masa pandemi COVID-19. Wild Bites ingin menawarkan makanan yang comfort, affordable, dan cukup berbeda dengan kompetitor-kompetitor yang lain. Seperti menggunakan daging saikoro dan slice beef dengan teknik kita yang berbeda, seperti di grill dan di steam. Kurang lebih dari 4 tahun ini, ada beberapa masalah yang kita hadapi. Fluktuasi harga bahan baku, khususnya daging dan beras dan cabai, kenaikan fee platform online GoFood, Grab, dan Shopee, yang dulu cuma 20%, sekarang hingga 30-40%, sementara harga jual produk yang bisa dinaikkan setinggi itu, sehingga akhirnya agak menggerus margin profit kita. Pasca pandemi pun itu mulai shifting dari online ke offline, itu juga membuat sebuah perubahan. Semua itu mengakibatkan penurunan growth sales kita yang dari 17 outlet menjadi 11. Untuk melakukan analisa terhadap beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Wild Bites, kami menggunakan beberapa pendekatan teori strategi. Yang pertama, kami melakukan evaluasi atas kinerja 11 outlet existing yang dimiliki oleh Wild Bites saat ini dengan pendekatan PCG Matrix untuk mengidentifikasi mana outlet yang sudah memberikan kontribusi kinerja yang maksimal dan mana yang masih perlu improvement dari sisi kontribusi penjualan dan juga evaluasi terhadap market growth di area tersebut. Lalu kami melakukan analisa terhadap lingkungan bisnis online food khususnya Beef Box dengan pendekatan teori Porter 5 Forces Analysis, meliputi rivalitas kompetitor existing, the power of player, the power of supplier, lalu ancaman produk substitusi dan juga pendatang baru. Dari hasil analisa beberapa teori strategi dan hasil diskusi kami dengan tim manajemen Wild Bites, kami mencoba memberikan usulan strategi yang mungkin bisa diterapkan sebagai alternatif solusi bagi permasalahan yang mereka hadapi. Yang pertama, untuk masalah fluktuasi harga bahan baku, terutama daging, jika belum memungkinkan untuk menggunakan kontrak hedging, dapat diupayakan pendekatan yang lebih intens dengan supplier untuk bisa mendapatkan harga yang paling kompetitif. Yang kedua, strategi diferensiasi juga bisa lebih ditonjolkan melalui variasi menu-menu baru seperti seafood, ada juga opsi healthy, menu low calorie, dan penambahan menu sayuran di dalam produknya Wild Bites. Untuk permasalahan terkait di platform online dan shifting preferensi konsumen, Wild Bites bisa mencoba mendorong penjualan melalui direct channel. Sekaligus juga bisa menonjolkan strategi diferensiasi mereka, antara lain dengan menggunakan food truck, berpartisipasi di berbagai acara food festival, memastikan minat konsumen untuk dine-in, serta order melalui WhatsApp by phone. Beberapa rekomendasi lain yang bisa kami berikan berdasarkan hasil diskusi antara lain, Wild Bites perlu menetapkan visi, misi, dan juga core value untuk menegaskan identitas dan arah strategi bisnis mereka. Berikut adalah usulan visi, misi, dan core value yang bisa mereka gunakan.
Untuk memaksimalkan efektivitas dan efisiensi operasi, Wildbytes perlu membuat organisasi di back office yang lebih lean dan melakukan perkuatan di tim konten kreatif untuk memperkuat marketing mereka. Nah, terakhir, konsistensi dan frekuensi konten marketing via media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, itu perlu ditingkatkan dengan konten-konten yang lebih kreatif dan inovatif. Terima kasih teman-teman MBA UGM dari Semba 46 yang telah melakukan kolaborasi dengan kita PT Kreasi Dapur Nusantara selama 2 bulan ini. Semoga dari solusi-solusi yang diberikan dalam bentuk strategi bisnis ini, permasalahan kita bisa diselesaikan dan Wildbytes bisa maju ke depan dengan lebih baik.